Hai semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Anissa Isaba bersama dengan Arfian dan Brian. Hari ini kami akan menjelaskan cara merakit PC dengan simpel. Untuk merakit PC-nya ada beberapa komponen dan alat yang harus kita punya. Untuk alat kerja yang kita perlukan adalah obeng plus minus dan sekrup. Dan untuk komponen-komponen harusnya ada yang pertama motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga cooler prosesor, yang keempat RAM, yang kelima power supply, yang keenam hard disk, yang ketujuh DVD atau CD-ROM, yang kedelapan juga casing untuk penempatan komponen. Sebelum memulai, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Untuk komponen-komponen pada komputer atau PC, sebaiknya kita memperhatikan kecocokan atau kesesuaian terhadap komponen dengan motherboardnya, karena tidak semua jenis komponen komputer cocok dengan motherboardnya. Contohnya seperti RAM DDR3, harus terpasang pada slot RAM DDR3. Yang pertama, kita pasang power supply-nya. Semua kas PC sudah dibuat dengan built-in power supply, tetapi jika ada yang tidak, Anda harus bongkar bagian casing yang ada rongga kipas besarnya. Selanjutnya, siapkan motherboard Anda. Pada bagian motherboard tersebut, ada beberapa komponen yang harus dipasang. Komponen yang pertama adalah prosesor. Bagian prosesor tergantung dari jenis motherboardnya. Bagian soket prosesor ini biasanya memiliki pegangan. Buka bagian pegangannya dan cocokkan posisi prosesor pada tempatnya. Untuk mengencangkan, pijat tanpa dipaksa bagian atas prosesor tersebut. Setelah yakin terpasang, tutup kembali pegangannya. Selanjutnya, cooler prosesor. Di sini terdapat dua bagian pada cooler ini yang harus kalian tahu masing-masing fungsinya untuk apa. Yang pertama, heatsink. Heatsink ini terbuat dari aluminium atau tembaga yang fungsi intinya untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Bagian yang kedua adalah kipas prosesor, merupakan perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari prosesor, sistem, dan komponen lain. Oke, kita lanjut pada cara pemasangan cooler prosesornya. Untuk cara pemasangannya, teman-teman, di sini kita harus sesuaikan posisi slot dengan kipas, lalu pasang sampai terkunci. Untuk mengecek coolernya sudah terpasang dengan baik atau belum, angkat bagian kipasnya. Jika motherboard ikut terangkat juga, berarti coolernya sudah terkunci. Setelah pas terpasang, sambungkan power pin yang bertuliskan CPU fan ke motherboard. Yang kedua adalah pemasangan RAM, atau yang biasa kita kenal dengan RAM DOM Access Memory. Pada motherboard ada slot panjang yang merupakan slot RAM atau RAM DOM Access Memory. Pastikan pemisah pada RAM-nya cocok dengan slot yang ada di situ. Setelah pas, tekan RAM sampai terdengar bunyi klik. Jika sudah terdengar, motherboardnya sudah bisa dipasang ke case-nya. Selanjutnya, memasang motherboard. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menaruh motherboard di casing adalah memasang penutup panel I/O atau penutup panel input-output. Panel ini biasanya satu paket di dalam kemasan motherboard. Pasang panel ini di bagian belakang casing. Setelah selesai, masukkan motherboard dengan menyesuaikan posisi panel I/O-nya. Pastikan port USB, audio out, dan port lainnya terpasang dengan pas. Setelah pas posisinya, kencangkan motherboard dengan baut. Setelah itu kita langsung saja memasang harddisknya. Caranya, pasang kabel SATA dan juga kabel powernya ke harddisk terlebih dahulu. Lalu sambung SATA-nya ke motherboard. Sesudah memasang harddisknya, langsung saja kita pasang VGA card-nya. Hubungkan pin power PCIe ke VGA card-nya dan pastikan VGA card-nya terpasang dengan kencang. Ya, setelah semua komponen telah terpasang, saatnya kita hubungkan kabel power ke motherboard. Kabelnya memiliki 24 pin dan bentuknya seperti gambar yang ditampilkan. Sebelum menyalakan PC, kita hubungkan dulu kabel front panelnya. Kabelnya seperti ini.
Kabel front panel merupakan komponen penting pada PC yang seringkali terlupakan pemasangannya. Kabel ini memiliki fungsi yang vital untuk sebuah PC. Melalui kabel ini, kita dapat menghidupkan PC dengan menekan tombol power pada bagian casing atau kita dapat merestart komputer dengan menekan tombol restart. Kabel front panel ini pada umumnya terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu lampu LED hard disk atau HDD LED, lampu LED power atau power LED, tombol reset atau reset SW, tombol power atau power SW. Seperti yang kalian lihat pada gambar, kabel front panel ini terdiri dari 10 pin, sehingga 5 pin yang berada di bawah semua bernomor ganjil. Dari kiri ke kanan bernomor 1, 3, 5, 7, 9, sedangkan pin-pin yang berada pada barisan atas bernomor genap 2, 4, 6, 8, 10. Pin yang dibiarkan kosong adalah pin nomor 10. Ini penyusunannya. Setelah semua komponen-komponen telah berhasil dipasang, kita tutup case-nya lalu coba dinyalakan.